Engkaulah jaminan kemenangan kami. Tuhan, sore malam hari ini mari terus ajari kami. Jangan pernah berhenti Tuhan, dan jangan pernah Kau lepaskan Tuhan tangan-Mu dari hidup setiap kami. Malam hari ini Tuhan, berikan kami telinga seorang murid. Hati dan roh yang gampang dididik dan diajar. Buat seluruh kehendak rencana-Mu jadi Tuhan, buat kami nangkep dengan sempurna Tuhan. Dan hanya yang daripadamu saja yang bisa terjadi, yang bukan Tuhan. Berasal daripadamu, kami mau batalkan semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak atas segalanya, terima kasih karena Kau baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam. Saat saya berdoa dan mempersiapkan untuk hari ini, Tuhan memberikan satu ayat kepada saya yang bahkan saya tidak mengerti. Yaitu di Kejadian 49 ayat 22. Kejadian 49 ayat 22. Yang saya dengar ini katanya ayat untuk bulan ini katanya ya. Wah, enggak janjian saudara. Ya. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Saya merenungkan beberapa kali saudara. Saya sempat waktu beberapa hari yang lalu saya masuk berdiam diri hanya dengan Tuhan. Lalu tiba-tiba Tuhan berikan ayat ini, menurut saya tidak kebetulan. Tapi saya berdoa, Tuhan ajari bagaimana caranya, maksud Engkau memberikan ayat ini itu apa. Nah, saudara, saya percaya setiap kita sudah mengerti cerita tentang Yusuf. Ya. Sekali lagi saya mengucap syukur semua Anda yang di sini, yang streaming. Saya percaya Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan dan mengerti cerita tentang Yusuf. Tapi saya tetap ingin kita baca bersama-sama dari Kejadian 37 ayat yang pertama. Sebelum kita lanjut, Kejadian 37 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Agak panjang saudara ya. Saya akan mencoba bacakan. Kejadian 37 ayat pertama sampai 11. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat yang ke-9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Sampai di sini saudara. Saudara, kita mengenal cerita ini. Ya toh? Kalau kita baca dari ayat yang pertama, Yusuf itu kan sebetulnya kalau secara hierarki ya, itu anak sah dari Yakub. Betul gak saudara? Yakub kan istrinya 2, gitu? Lea sama Rahel.
Nah kemudian Bilha sama Silpa itu sama-sama istri ayahnya, tapi ini kan pembantu mami-maminya tuh ya, benar nggak? Bukan istri utamanya. Tapi bahkan di sini dikatakan Yusuf ini yang notabene katanya anak sahnya Yakub, dia ini menggembalakan kambing dombanya bareng sama anaknya Bilha dan Silpa. Kalau secara derajat nih saudara ya, atau secara kasta, harusnya kan lebih tinggi kastanya Yusuf toh, benar nggak? Karena ini anak kandung yang benar-benar dari istri yang sah. Tetapi bahkan dia menjaga sekawanan anak domba ini nggak bareng loh sama anak-anaknya Lea. Dia cuma dikatakan dia bareng sama anaknya Bilha dan Silpa. Bukan cuma itu. Dan saudara-saudaranya jahat sama dia. Saudara kalau engkau baca dari ayat yang pertama sampai 11, ada berapa kata benci ada di dalamnya? 3 kali saudara. Maka bencilah saudara-saudaranya. Lebih benci, makin benci. Yang ujungnya di ayat yang 11 dikatakan iri hati. Hati-hati saudara, kalau misalnya kamu mulai membenci. Saya dulu kalau misalnya waktu zaman saya SMA, suka kita ngeleding, dasar ya sirik. Kita suka balasin, sirik tanda tak mampu katanya. Ya. Tetapi bayangkan keiri hatianmu, pertama dari benci, lebih benci, makin benci dan iri hati. Saudara saat Tuhan katakan seperti Yusuf. Dengan pohon yang buah-buahan yang muda. Tuhan bilang kenapa kok buahnya muda? Buahnya bahkan belum matang. Ada sebuah proses kehidupan yang dia harus jalani. Tetapi sekali waktu dia harus dekat dengan mata air. Sehingga dahannya itu bisa melintasi tembok. Engkau hari-hari ini mau menjadi orang-orang yang bisa melintasi tembok. Engkau harus belajar. Saya ulang kembali. Proses kehidupan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kalau kita lihat cerita Yusuf. Saya tanya Tuhan kenapa kok gak ada cerita yang lain? Kalau engkau baca seluruh kehidupannya Yusuf. Itu cerita yang paling kelihatan step by stepnya saudara. Yang pertama dia lahir di sebuah keluarga. Atau diizinkan tinggal dengan saudara-saudara yang mungkin tidak sekasta. Disakiti. Yusuf ini punya kesempatan gitu, untuk sakit hati, betul gak? Dia ngomong loh ke orang tuanya. Dia ngomong ke bapaknya, kejahatan saudaranya. Apakah Yakub membela? Disimpan dalam hati Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah itu saking bencinya atau iri hatinya dimasukkan ke dalam sumur. Sekali lagi Yusuf punya kesempatan untuk menjadi pahit dan sakit hatinya. Setelah itu sama saudara-saudaranya dijual ke Mesir. Sekali lagi dia bisa mengalami membuka sebuah kesempatan bahwa dia bisa sakit hati serta marah. Karena dijual sebagai budak ke Mesir. Longgar sedikit dia di rumahnya Potifar harusnya sudah enak. Tapi sekali lagi dia difitnah sehingga dipenjara. Dia punya kesempatan untuk marah dan sakit hati. Dan itu berlangsung dan yang terakhir di PHP-in saudara. Katanya kalau bisa ngertiin mimpi, nanti kalau aku bebas nih, aku akan cerita kepada Firaun. Enggak juga, butuh waktu 2 tahun. Baru si juru minuman itu ingat. Kalau kita ini lihat dalam kehidupan Yusuf, sepertinya hidupnya kok sengsara amat ya. Padahal dia ini adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Biasanya anak kesayangan itu kan dapat fasilitas paling bagus tuh saudara. Ya toh, fasilitas paling enak, diutamakan. Di sini juga sama, dibuatkan jubah maha indah. Kalau kita baca ayat yang ketiga, dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Kenapa? Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Anehnya gini, kok Yakub nggak sayang sama Benyamin? Kenapa kok sayangnya sama Yusuf? Kan harusnya kalau sama Benyamin kan Yakubnya lebih tua, betul nggak saudara? Ya kan anak lahir dari masa tuanya. Yang lahir di masa tuanya bukan cuma Yusuf, tapi ada satu lagi Benyamin. Kenapa kok Yusuf dicintai? Ternyata saya pernah membaca sebuah buku, dikatakan bahwa anak yang lahir pada masa tuanya itu tuh seperti sebuah kiasan. Sebuah kiasan yang mengatakan bahwa ini anak itu bijaksana. A wise son. Anak yang bijaksana. Bukan waisan puyer saudara ya. Kayak angkatan saya pasti ngerti ada waisan puyer.
Tapi ini wise son, anak yang bijaksana. Itulah kenapa Yakub begitu kasih kepada Yusuf. Tapi sekali lagi, itu modalnya Yusuf. Dia bijaksana. Tetapi di tengah semua kepahitan yang bisa ditimbulkan oleh saudara-saudaranya, Yusuf ini bertahan. Tidak pernah dikatakan dalam firman Tuhan, dia memelas loh waktu dimasukkan ke dalam sumur. Meminta belas kasihan kepada saudara-saudara itu dikeluarkan, tapi toh tidak, dikeluarkan hanya untuk dijual. Dan Yusuf ini dikeliling oleh saudara-saudara yang sangat egois. Kenapa saya bisa bilang egois? Saudara, kalau kau baca di firman Tuhan. Saat anak-anak Yakub yang lain bilang, Yakub nih bajunya Yusuf bukan ini. Iya nih jubah maha indah nih, dia diterkam oleh binatang. Yang buas, mati. Maka merataplah Yakub. Tuh di firman Tuhan ngomong seperti itu. Dia meratap menangisi kematian anaknya Yusuf ini. Punya belas kasihan gak anaknya yang lain? Enggak tuh saudara menurut saya. Berusaha menghiburkan. Tetapi belasan tahun dia lihat kesengsaraan ayahnya meratapi anaknya Yusuf. Setiap kali ayahnya ini ingat, anak-anaknya tidak pernah punya belas kasihan untuk ayahnya. Dibiarkan orang tuanya meratapi nasibnya dengan sedihnya karena kehilangan anak. Dan tidak ada satu anaknya yang mau menjelaskan, anakmu masih hidup kok ada di Mesir. Karena mereka bahkan tidak tahu apakah Yusuf masih hidup atau enggak. Tinggal di sebuah keluarga dengan lingkungan yang membenci dia. Dengan lingkungan yang sangat tidak sehat. Di tengah keluarganya yang punya sikap hati yang kejam. Yang ngawur menurut saya. Sampai Ruben juga tidur dengan istri ayahnya. Tapi itu membuat kualitas seorang Yusuf tidak berkurang. Saat Tuhan jelaskan, kamu belajar Tuhan. Sekarang kita saudara. Hidupmu di tengah-tengah keluargamu. Apakah engkau masih bisa bertahan dengan sebuah kondisi engkau dibenci? Apakah engkau masih tetap cinta Tuhan? Mungkin dengan semua kesulitan di dalam keluarga yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Apakah engkau masih mau marah dengan Tuhan? Yusuf tidak melakukan hal itu. Ada sebuah level dasar yang harus dia lalui lewat keluarganya. Dia sanggup mengatasi rasa sakitnya, rasa marahnya di dalam keluarganya. Setelah Tuhan katakan lulus, barulah dia dimasukin sumur. Lulus kok masuk sumur? Ya. Naik pangkat saudara. Pangkat apa? Pangkat sikap hati dan ketahanan manusia roh kita saat kita dalam tekanan. Dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, jadi hambanya Potifar. Menurut saya nggak tahu dia berapa tahun di rumah Potifar. Cuman dia bilang dia mau dari hamba di sana. Mungkin 1-2 tahun saya tidak mengerti, setelah itu dia masuk penjara. Kira-kira sekitar 13 tahun. Nah di rumah si Ompot ini kan tidak tahu berapa lama. Tapi menurut saya kan gak bisa gini saudara. Kalau misalnya engkau punya pembantu atau engkau punya asisten rumah tangga. Begitu dia masuk tanpa mengetahui kualitasnya, tanpa mengetahui sifatnya, tanpa mengetahui apapun dalam hidupnya. Langsung kuasai ya rumah saya. Kan enggak, betul gak? Engkau harus melihat dia hari-hari, oke, ini orang bisa dipercaya nih. Dia cekatan nih, dia lamban, itu ada prosesnya. Dan menurut saya itu tidak waktu yang pendek. Tetapi butuh waktu yang panjang untuk kita bisa mengamati orang ini bisa dipercaya. Butuh latihan, butuh sesuatu yang harus dikerjakan, butuh ada tanggung jawab yang diberikan sampai dia bisa dipercaya. Betul gak? Dari kesesakannya, ketakutannya dari dalam sumur tadi sampai menjadi seorang hamba yang menurut saya pengalaman baru, jangan lupa loh, dia ini tetap anaknya Yakub yang disayang. Anak sahnya. Lalu tiba-tiba dibawa dalam suatu proses dia harus menjadi seorang hamba dan pembantu. Tetapi saudara tetap membaca di firman Tuhan. Dia tetap berhasil melakukan sampai dipercaya oleh Potifar. Mengurus seluruh rumah tangganya. Yang enggak cuma makannya Potifar sendiri sama istrinya. Punya kepercayaan begitu rupa. Lalu setelah Tuhan anggap itu lulus, maka dia naik kelas lagi. Naik kelasnya apa? Difitnah. Sampai dimasukkan ke dalam penjara. Dari proses dia bisa menang dalam sebuah keluarga yang notabene sejelek-jeleknya keluarga, tetap katanya darah itu lebih kental daripada air. Tapi kemudian dia diambil, dikeluarkan dari keluarganya
untuk menghadapi suatu hal yang lebih sulit. Meskipun belum terlalu, di rumah Potifar mungkin begitu banyak orang. Dia belajar bagaimana cara ngurus rumah tangga, bagaimana dia berteman dengan pegawai yang lainnya. Bagaimana mungkin cara belanja, bagaimana cara mungkin ngasih makannya. Dia belajar dari hal yang kecil. Setelah Tuhan bilang dia lulus, masuk ke tempat lagi sebuah naik pangkat, kemana? Ke penjara. Di penjara ini bukan keluarganya, mungkin juga bukan orang baik. Semuanya orang bermasalah. Dan sekali lagi di firman Tuhan dikatakan dia sampai dipercaya oleh sipir penjara untuk mengurus seluruh penjara. Naik level lagi untuk belajar mengerti orang lain dengan semua sifat dan keanehan yang dipunyai. Mungkin orang jahat ketemu orang yang emosian. Ya toh, tapi sekali lagi Yusuf orang yang mau belajar. Sampai dia bisa dipercaya. Dan setelah menurut Tuhan hitungannya cukup, ada sebuah step lagi yang harus dia jalani. Yaitu untuk urusan hatinya sekali lagi. Saat diberikan harapan akan ditolong oleh juru minuman, tukang roti. Ujung-ujungnya cuman PHP, mereka tetap akhirnya seperti yang dinubuatkan. Mimpinya seperti apa, artinya sudah diartikan dan kejadian. Lupa. Dan sekali lagi tidak ditulis dalam Alkitab, maka Yusuf mogok, marah, atau menjadi pahit dan memberontak. Enggak saudara. Dalam 2 tahun dia tetap melakukan hal yang sama di dalam penjara. Melakukan kebiasaan yang sama dan masih tetap dipercaya. Sampai sekali waktu ada juru minuman bilang, kayaknya gue punya utang deh sama orang ini. Saat Firaun ini bermimpi dan Yusuf berhasil mengartikannya. Saudara kalau kita baca dari dia kecil, dari umur 17. Terus sampai nanti dia menjadi penguasa Mesir. Banyak kesempatan yang bisa membuat dia pahit, marah, dan memberontak kepada Tuhan. Apa yang membuat dia bertahan? Saudara ada satu ayat yang menarik. Yang membuat kenapa sih Yusuf kok bertahan? Di Kejadian 39 ayat 21. Kenapa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Itu kuncinya. Dari awal sampai dia selesaikan pembelajarannya di penjara. Dibilang ada penyertaan Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada kasih setia yang Tuhan berikan sehingga membuat apapun yang dikerjakannya berhasil. Hari ini tes dalam kehidupan saudara sampai mana? Apakah berhasil? Apakah engkau marah? Apakah tiba-tiba engkau memberontak terhadap Tuhan? Engkau tidak terima mencari dengan caramu sendiri. Saudara, engkau harus periksa hatimu. Apakah ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Apakah kasih karunia cukup untuk engkau? Harusnya kasih karunia Tuhan cukup untuk kita. Di hari-hari ini saat Tuhan mau pakai hidup kita. Saudara upgrade. Biarkan Tuhan pakai kita begitu rupa maksimal. Kita ini sedang berlomba dengan waktu. Jangan jadi orang-orang yang bebal saudara. Tapi jadilah orang yang mau upgrade, mau belajar. Di sekeliling kita apapun yang kita alami. Belajar punya cara pandang yang berbeda. Saya mau ajak kita membaca firman Tuhan kembali supaya kita ngerti. Ya. Markus 14 ayat 12 sampai 15. Markus 14 ayat 12 sampai 15. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah dan murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi dan mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru. Di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Saudara, poin di terakhirnya. Saat di mana ruangnya? Terus Tuhan katakan,
Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Hari-hari ini biarkan Tuhan pakai ruang hidup kita. Engkau harus bisa melintasi tembok, tapi yang pertama engkau harus punya apa? Engkau harus naik ke atas supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Maksimal Tuhan berkata bahwa Tuhan katakan, aku akan mempersiapkan untuk Paskah ini. Sudah kita sebentar lagi Paskah ya, sekitar bulan April. Tapi Yesus katakan bahwa naik ruangan atas, engkau harus naik. Kapasitasmu harus naik. Upgrade. Dan sekali lagi engkau harus punya ruang yang sangat besar. Tapi sekali lagi saya diajarkan untuk berdoa seperti ini. Semua orang ingin kapasitas yang besar. Berikan kapasitas yang besar Tuhan. Saudara, kalau kapasitasmu besar maka engkau harus melakukan sesuatu untuk mengisi wadahmu itu juga banyak karena wadahmu sangat besar. Tetapi besar yang dimaksud adalah besar sesuai yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Jadi kita kuat bayarnya, takarannya pas. Buat saya, Glorious Soul ini besar. Terlalu besar. Ukuran setiap orang lain yang namanya besar ini. Tapi minimal sebelum menjadi besar engkau harus upgrade. Naik ke atas. Sampai ada kata-kata I cannot go down katanya. Karena saya harus naik ke atas. Belajar. Belajar apa? Sekeliling kita ini loh. Saya tadi baru Joe baru sharing tentang cerita ini dan ini. Saya cuma melongo aja saudara. Saya cuma berkata dalam hati, banyak hal ku tak mengerti Tuhan. Tetapi saya mau belajar. Yang di sekeliling kita sedang terjadi apa? Engkau harus belajar dan mengerti. Sesuai yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Naik. Kapasitasnya besar sesuai dengan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan lengkap. Serta tersedia. Saudara, waktu saya kecil di Jepara, saya ini hidupnya di dekat pasar. Pasar, satu jalan dari ujung ke ujung gitu. Nah, toko mami saya sama oma saya tuh dekat pasar banget gitu. Nah, di zaman itu oma saya tuh jualan kasur, saudara. Jadi kalau dibilang gitu tanya, rumahnya Nyah Kasur. Pasti tahu pasti oma saya, karena di jalan itu cuma satu-satunya orang jual kasur. Nah, kemudian saya punya tetangga, jualnya beras aja. Lalu di sebelah depan lagi ada yang jual minyak goreng. Tokonya berpisah dengan minyak tanah, nggak jadi satu. Tapi waktu yang jual minyak goreng zaman sekarang itu kan minyak goreng kan diliterin saudara ya, 1 liter, 2 liter gitu. Nah kalau zaman saya kecil tuh seingat saya nggak ada literan gitu tuh, pakai apa namanya? Kayak takaran gitu loh, canting gitu loh, yang 1/2 liter, yang 1 liter, yang 2 liter gitu. Baru diplastikin, makanya kan berceceran. Biasanya kalau ke toko minyak goreng tuh agak tengik baunya, mungkin nggak bersihnya saudara ya. Nah, tokonya tuh kecil-kecil. Zaman dulu, bayangin ya, kalau kita ini belanja bulanan ya, zaman itu, saudara harus jalan dari ujung pasar ke ujung yang lain untuk belanja, betul nggak? Beli beras, engkau harus masuk ke toko beras. Keluar lagi, mau beli minyak, masuklah ke toko minyak. Habis beli minyak, perlu minyak tanah, engkau harus jalan lagi ke toko minyak tanah. Engkau perlu apa? Perlu sabun, yang lain engkau harus ke toko kelontong sebelahnya lagi yang jual sabun. Masing-masing. Tapi sekarang ada toko yang namanya toko serba ada. Tapi bahkan toko serba ada, kadang-kadang barangnya tidak ada. Saudara cari minyak hari ini toko serba ada kan susah itu? Satu orang cuma boleh satu. Setiap kali tanya, begitu saya tuh kemarin lucu. Belanja di sebuah toko serba ada, kan gak boleh nyebut merek saudara ya. Bu ada minyak, kosong. Orangnya gak jadi masuk, langsung keluar. Segitu disebut toko serba ada loh saudara. Nah sekarang bayangkan, kalau saudara bapak-bapaknya mau ke bengkel. Pak, mau servis apa? Oh saya mau ganti oli. Aduh maaf Pak, olinya sedang habis. Bagaimana kalau servis yang lain? Ya boleh deh, kalau gitu saya servis spring balancing. Oke Pak, tapi maaf ya Pak ya, alatnya rusak Pak.
tidak bisa dipakai spring balancingnya. Ya udah, kalau gitu coba deh diperiksa aja mobil saya. Aduh, maaf ya Pak, montirnya juga sakit. Saudara emosi gak? Lah terus ke bengkel ini tuh bisanya apa gitu. Betul gak saudara? Itu sama seperti kita. Zaman dulu Tuhan cuma perlu kita mau. Tapi hari ini kita sedang berlomba dengan waktu. Tuhan perlu one stop service, one stop shopping. Lewat satu orang bisa membuat begitu banyak perubahan. Engkau harus komplit. Hari ini kalau Tuhan suruh balik, kita balik lagi ke pulau-pulau. Kami di Windu kebagian Nabire dan Jayapura, tetap Papua. Ya. Sama saat Tuhan katakan untuk anak-anak yang sekarang, ayo pergi. Aduh Ci, nanti dulu ya, izin. Saudara, dulu begitu kita bilang mau, Tuhan aja bisa atur izin begitu rupa loh. Yang kerja, yang sekolah mendadak bisa diizinkan untuk melayani. Tapi hari ini saat Tuhan ajarkan begitu banyak. Diajar deklarasi, engkau bisa sharing, menyatakan firman Tuhan, engkau bisa ngajar. Dan dikatakan ayo kita ke pulau, ayo penari. Kesana kita ngajarin, aduh maaf Bu, skill saya gak cukup, saya gak berani. Engkau sedang tidak lengkap saudara. Tuhan perlu ruangan kita besar, lengkap dan tersedia. Nah hari ini kalau engkau tidak belajar, engkau tidak mengupgrade manusia rohmu, engkau tidak mengupgrade begitu banyak hal dalam hidupmu, sampai ketinggalan. Saat Tuhan mau minta bahwa ayo doa keliling, oke kalau doa keliling Tuhan, saya bisa. Saat bilang ayo engkau deklarasi, sip Tuhan, kalau deklarasi lancar jaya. Ayo engkau harus memberi makan, jadi Tuhan kan aku pintar masak. Tapi saat dulu ayo beritakan firman Tuhan. Aduh saya butuh waktu dikit Tuhan untuk belajar. Tuhan berikan waktu, selama engkau belajar ayo pergi kunjungi orang-orang yang sakit. Takut Tuhan, siapa tahu ketularan. Saudara, tokomu tidak lengkap. Hari ini apapun yang Tuhan tugaskan dalam hidupmu, engkau butuh upgrade. Engkau harus memperbaiki semua karaktermu bersama dengan Tuhan. Belajar banyak membaca buku firman Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang harus engkau lakukan. Engkau tidak bisa melintasi tembok, melewati tembok kalau kita tidak bertumbuh. Betul gak? Enggak bertumbuh tapi kan lucu, betul bonsai. Lucu, bagus, mahal tapi kecil terus. Tidak bisa dia melintasi tembok. Meskipun dia ketemu air. Kenapa? Diikat kawat sana sini atau gimana caranya supaya dia gak numbuh tuh. Hari ini apa yang membuat engkau tertahan untuk engkau tidak bisa bertumbuh? Lepaskan Bapak Ibu Saudara. Ada lagu anak-anak, lagu sekolah minggu, saya mungkin tahu ya. Yesus pokok dan kita. Coba bangkit berdiri dulu, bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Yesus pokok. Refnya aja. Pakai gaya ya Bapak Ibu Saudara ya. Yesus pokok dan kita. Tunggu sekali lagi, gak jelas. Yesus pokok dan kita. Nah saudara, waktu saudara bilang caranya bagaimana? Benar gak? Dan kita caranya. Duduk lagi saudara, sepotong aja lagunya. Nah, Yesus pokok dan kita caranya. Nah kalau engkau nyanyi Yesus pokok kita caranya seperti ini, engkau sudah mengerti bahwa engkau harus bertumbuh tinggi dan melewati tembok. Ada yang nyanyi Yesus pokok dan kita caranya. Saat kau bilang caranya itu akan terbuka tanganmu, melebar. Saudara saya waktu di Kopo, rumah saya itu ada pohon mangganya. Ya, ada pohon mangganya. Mangganya enak saudara, karena campuran antara mangga gedong sama mangga si mana lagi. Jadi rasanya rada aneh. Bertumbuh dengan tinggi, saat caranya menjulur keluar ke jalan raya,
Orang boleh ngambil gak? Boleh. Dan kalau ternyata pohon mangga saya tadi menjulur carangnya ke tetangga sebelah saya, pas yang berbuah banyak, itu milik saya atau milik tetangga saya? Milik tetangga. Kecuali sampean orang yang kikir dan pelit. Itu mangga saya. Maka saudara, engkau sibuk membelokkan carangmu ke halamanmu sendiri. Patah saudara. Engkau bisa melewati, melintasi tembok dan jadilah berkat untuk orang lain. Engkau perlu yang namanya murah hati. Itulah firman Tuhan berkata bahwa Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Kenapa Tuhan bilang pohon yang muda? Sebab masih ada sebuah proses yang harus dia jalani sampai buahnya matang. Dan untuk buahnya matang, dia perlu yang namanya mata air. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Engkau perlu mata air, engkau butuh air kehidupan, engkau butuh Tuhan supaya pohonmu bertumbuh tinggi dan berbuah. Di firman Tuhan saat pohonmu tidak berbuah maka engkau akan dipotong. Sore malam hari ini, saat Tuhan katakan engkau harus melewati tembok. Jadilah berkat untuk sekelilingmu. Jangan menjadi egois, engkau harus punya yang namanya murah hati dan menjadi berkat. Tapi untuk itu ada sebuah proses dan jalan kehidupan yang harus engkau lewati. Dan engkau harus belajar untuk engkau bisa bertumbuh dan berbuah. Lewat kesulitan dalam keluargamu, atasi saudara. Saat engkau lulus, Tuhan akan bawa sebuah step lagi yang lebih rumit. Engkau akan bertemu orang-orang yang mungkin sangat menyulitkan hidupmu. Tetapi ubah cara pandangmu. Kita ini sedang latihan. Saya sering ngomong kita sedang latihan. Supaya engkau tetap bertumbuh. Nah, saudara, saat firman Tuhan berkata, akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Hari-hari ini dibilang akan datang bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Apa yang sudah runtuh dalam hidupmu saudara? Engkau harus menghancurkan tembok manusia jasmanimu. Keegoisanmu, kebebalanmu itu harus kau hancurkan. Dan biarkan Tuhan membangun tembok itu kembali dengan anugerah dan kemurahannya. Beda arti tembok yang Tuhan berikan. Perlindungan yang dari Tuhan. Tembok yang engkau punya, engkau sibuk melindungi dirimu. Untuk kepentinganmu sendiri. Tetapi Tuhan membangun tembok hidup kita untuk kita menjadi berkat. Dia sedang memulihkan perlindungan, dia sedang memulihkan penyertaannya dalam hidup kita hari-hari ini. Kalau kita mau belajar. Dan dikatakan bahwa akan diperluas perbatasan kita. Kalau kita ini cukup. Kalau Yusuf cuma mau berkutat di keluarganya, percayalah dia tidak akan pernah berhasil menjadi penguasa Mesir. Perbatasannya diperluas. Tetapi dari saat dia bisa memenangkan sikap hatinya dalam sebuah tahap keluarga. Tuhan bawa menjadi jalan kehambaan yang ada di depan matanya. Belajar menjadi seorang hamba, dari pangeran jadi hamba. Setelah Tuhan anggap lulus, sekali lagi dia ajarkan bagaimana mengelola dengan berbagai macam jenis orang manusia, sifat karakter harus diatasi. Barulah setelah itu dia bisa menjadi penguasa Mesir. Tapi itu pun dia tetap belajar dan belajar. Kok tahu belajar, Ci? Ya tahu, bayangkan saudara ya. Jadi penguasa Mesir dikatakan di firman Tuhan, dia jalan loh, dia jalani seluruh negeri itu. Dia jalani mana yang bisa bercocok tanam, harus di mana dia yang namanya mendirikan lumbung-lumbung Tuhan. Untuk supaya mereka tidak kelaparan. Belajar saudara. Mungkin tidak terlalu detail dituliskan dalam firman Tuhan. Tetapi Yusuf belajar, setiap tahap dalam hidupnya dia belajar. Hari ini bagaimana dengan kita? Menghadapi kesulitan hanya di dalam keluargamu, engkau mulai mengeluh capek. Jengkel Tuhan. Bayangin loh saudara, Yusuf ada di tengah keluarga. Yang membenci, lebih benci, makin benci. Karena apa? Mereka iri hati. Tapi dia bertahan.
Dia meletakkan hidupnya belajar menjadi seorang hamba dari seorang pangeran. Belajar begitu rupa sampai bisa dipercaya. Dia tahu dia masuk penjara dalam usia sangat muda. Sekali lagi dia belajar bagaimana caranya handle orang-orang dengan semua keanehan. Di tempat pekerjaanmu mungkin menghadapi orang-orang yang sulit. Saya masih ingat waktu pertama kali saya selesai kuliah. Sebelum saya bekerja. Belum dapat kerjaan waktu itu saudara ya. Saya berdoa, Tuhan saya ini harus bekerja di mana. Lalu saat saya diam, datang waktu saya masih di Gatsu, ada seorang hamba Tuhan. Saya tahu, saya lupa namanya, tapi orang Malaysia tuh. Itu yang orang India, cuma saya lupa yang mana, ada beberapa saudara ya. Dan dia bilang didoakan. Saya maju dengan takut sebetulnya. Lalu saat didoakan, hamba Tuhan ini berkata seperti ini. Kamu perlu berdiam diri menghadap kepada Tuhan sendiri. 2 minggu. Doa puasa, jangan ketemu orang, gitu. Makan cuma sekali. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang itu namanya pengasingan saudara ya. 2 minggu, habiskan waktu dengan Tuhan di kamar, pokoknya nggak boleh keluar. Nanti Tuhan akan bukakan kepadamu, dia akan berikan engkau pekerjaan segera. Amin. Lalu ada sebuah kata-kata yang saya masih ingat sampai hari ini. Tapi engkau akan dipertemukan oleh orang-orang yang sangat sulit. Luar dari biasanya. Sangat sulit. Nah, terus saya gak berani amin saudara. Saya diam saja. Tetapi jangan khawatir. Dia akan memberikan kepadamu hikmat bagaimana engkau mengatasi orang-orang tersebut. Amin. Tuhan berikan sebuah firman akan menghadapi orang yang sangat sulit. Tapi Tuhan berikan perjanjian engkau bisa mengatasi sama seperti Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf dan kasih setianya tercurah dalam hidupnya. Saudara dalam segala hal yang kau hadapi ya, dahulukan Tuhan. Biarkan dia berfirman dan memberikan perjanjiannya kepadamu. Karena itu adalah jaminan yang bikin kita sanggup. Dan benar saudara. Setelah itu tidak lama saya bekerja di sebuah perusahaan di puncak di Cipanas. Ketemu orang sangat sulit yang pertama. Saya punya general manager galaknya minta ampun. Saya di sana perempuan satu-satunya. Di set office terutama di bagian teknis nggak ada lagi, cuma saya sendiri. Kalau kerja dari pagi sampai sore nggak bisa pulang Bandung. Pertama kali saya keluar dari rumah harus tinggal di mes. Kemudian sulit karena mesnya di lembah. Saya nggak ngerti peperangan rohani zaman itu, mungkin setahun kira-kira tahun 96 kali itu ya. Saudara kalau sore saya nggak punya teman. Karena teman-teman saya kerjanya di restoran dan diskotik di villa ini. Jadi kalau pagi saya berangkat kerja mereka tidur, saya pulang mereka kerja. Saya diam di mes itu satu ruangan, satu rumah, perempuannya cuma 3, saya sendiri. Yang lain tuh ada suaminya, gitu, ikut ada istri-istrinya. Begitu pertama kali saya datang saya masih ingat. Saya pikir akan menghadapi orang sulit-sulit apanya sih? Ternyata bukan sulit orangnya. Sulit rumahnya. Saudara tahu lemahnya di lembah jauh. Semua vilanya kosong. Yang nyala lampunya cuma villa tempat kami tinggal. Kalau sore, kata Mas Puki saudara ya. Saya suka cilang-cileng gitu, aduh gak ada orang. Lebih parah lagi, villanya gak ada kuncinya. Saya masih ingat hari itu saya datang dengan ayah saya. Lalu ayah saya pulang mungkin meninggalkan saya dengan berat hati. Saya dapat kamar paling depan, luas saudara. Saking luasnya kalau saya merentangkan tangan kiri dan kanan langsung kena tembok. Lalu saya ketok-ketok, bukan tembok, triplek. Jadi itu kalau diserbu orang, dijebol tuh langsung jebol. Saudara tahu keesokan harinya ayah saya datang kembali bawa tukang saudara. Baru kali ini saya kerja, orang tuanya membetulkan tempat mesnya pegawainya. Itu pasangin kunci, kamar mandi gak ada kuncinya. Kebayangkan saudara semuanya laki, saya perempuan gak ada kuncinya gitu. Jendela kacanya pecah, papi saya pasang kaca, pasang kunci, semuanya diperbaiki villanya. Terlalu baik orang tua saya. Saudara tahu, hari itu S1 arsitektur. Bayaran saya cuma 300.000. Ongkos bolak-balik aja rak cucuk saudara ya. Nah, sampai di sana makan susah. Dan saya menghadapi orang-orang yang sangat sulit. Kalau general manager saya, kalau dia bilang, saya minta data itu sekarang 5 menit. Pertamanya rasanya pengen nangis. Saya ini anak tukang catering saudara.
Tiba-tiba sudah sekolah teknis dan mengurus administratif yang saya dapat warisan dari orang lain yang memang acak-acakan. Saya belajar sering kali saya nangis. Tapi itu membuat saya menjadi bisa filing, menjadi bisa ngatur berkas, seefektif yang saya mampu. 5 menit langsung ada. Hitungan apapun saya tata rapi. Kenapa? Karena takut dimarahi. Saya belajar bagaimana menyusun yang namanya file. Menyusun gambar, menyusun anggaran semuanya. Secara kertas. Lalu Tuhan izinkan saya pindah. Ada seorang general manager yang lain setiap kali dia ke sana mengontrol di proyek, kasihan lihat saya. Kalau marah tuh digoblok-goblokin, goblok apa segala macam di depan semua kontraktor. Saya cuma diam dan mereka kasihan sama saya. Lalu general manager ini berbaik hati dan dia bilang, wes kamu pindah aja. Kemana Pak? Pindah ke Jakarta. Saya cuma diam. Tidak lama saya dengar general manager yang membela saya. Keluar saudara, pupuslah hati saya. Pembelaan Tuhan menghilang seolah-olah. Tapi ternyata dia pindah ke Lipo Karawaci ternyata waktu itu. Nyebut merek deh. Lalu Tuhan izinkan saya pindah. Lebih enak? Enggak. Nasibnya sama, itu lebih parah. Dari seluruh set office enggak ada yang laki-laki, enggak ada yang perempuan. Saya doang satu. Saya satu-satunya perempuan dari mulai bosnya sampai OB-nya, saya satu-satunya perempuan. Dan saya yang paling putih dan paling sipit. Enggak ada saingan. Saudara. Makanya saat kerusuhan 98, saya orang pertama yang dicari di seluruh proyek. Lani di mana Lani? Saya dijemput banyak kan sudah konvoy itu, semua pengawas bangunan untuk mengantar saya pulang karena mereka takut. Ketemu orang yang gampang, lebih sulit. Wes bahasa Inggris saya pas-pasan. General manager saya kalau menjelaskan banyak hal pakai bahasa Inggris. Saya masuk ke dalam sebuah kantor yang tadinya cuma bisa filing, sekarang saya harus bisa nulis anggaran. Harus bisa program komputer dan saya nggak bisa. Saat saya tanya teman saya, Pak ajari dong, belajar sendiri dong. Lu pikir kerja di sini gampang? Oke. Saya ke Gramedia, saya belajar bagaimana caranya. Excel saya nggak bisa zaman itu. Saya belajar sendiri sampai akhirnya saya lebih pintar dari bapak ini. Ajarin dong Lan. Saya menjawab dengan halus, belajar sendiri gimana Pak? Orangnya sulit. Lebih sulit. Bisa tengah malam dipanggil. Karena ada rumah yang bocor Pak, tambah sulit. Tapi saudara tahu sampai hari ini, Tuhan izinkan saya kembali ke Bandung. Ada di Gatsu, mendarat di Windu. Ketemu orang yang gampang, lebih sulit dari semuanya saudara. Tapi saya tidak pernah takut, kenapa? Tuhan yang jamin saya belajar. Belajar mengerti orang lain. Belajar menguasai diri, belajar enggak ngamuk. Saudara tahu saya ini tukang marah. Dan saya kalau marah saya ngamuk. Tapi saya harus belajar bagaimana caranya menjadi seorang hamba. Saya harus belajar jadi ibu rumah tangga. Belajar, bukan berarti saya bilang, oh saya kayak Yusuf, bukan. Kita tidak pernah sempurna. Tapi hanya Tuhan yang sempurnakan kita. Tapi minimal engkau mau belajar, kapasitasmu diperbesar. Seandainya Tuhan tidak izinkan saya mengalami begitu banyak hal, saya tidak berdiri di hadapan Bapak Ibu sekarang. Karena saya sangat tidak suka di tengah kerumunan orang banyak, apalagi berdiri di depan banyak orang. Mendadak jadi gugup, saudara tahu sampai hari ini. Kalau nanti turun, saudara salaman sama saya, pasti tangan saya sedingin es. Deg-degannya gak tahan. Bukan cuma deg-degan berbicara depan orang banyak, berjalan dengan Tuhan begitu banyak hal membuat hati saya berdebar. Makanya saya sering ngomong, ikut Tuhan, engkau harus punya jantung yang sangat sehat. Karena suka kaget-kagetan dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak mau belajar dan menikmati semua didikan Tuhan, engkau tidak bisa melewati tembok tadi. Engkau butuh bertumbuh dan berbuah melintasi tembok. Dan untuk itu ada sebuah proses kehidupan yang harus kau jalani. Dan engkau harus dekat dengan mata air yaitu Yesus sendiri untuk membantu engkau bertumbuh. Malam hari ini sekali lagi saya mengingatkan. Cik kamu tuh kok khotbah kok isinya kok pengajaran terus. Saya juga kepengennya kayak orang lain sih saudara. Bernubuat, menceritakan tentang masa depan. Saya ngomong Tuhan bu aku tuh dikasih penglihatan gimana gitu loh. Tapi yang Tuhan berikan penglihatan. Ya toh, sama isinya sikap hati pengajaran. Tapi menurut saya kalau engkau bisa melewati step yang satu ini.
sikap hatimu selalu benar di hadapan Tuhan, percayalah saudara, engkau akan naik dengan sangat mudah. Ruanganmu akan mendadak diperbesar oleh Tuhan, diperlengkapi dan siap. Lalu bagaimana? Engkau banyak mendengar firman Tuhan. Kapasitasmu besar dan lengkap. Engkau bisa nyanyi, bisa main musik, bisa nari, bisa ngajar, bisa khotbah, apalagi. Bisa doling, deklarasi, peperangan rohani, komplit semuanya. Tapi engkau tidak pernah melangkah keluar dan memenuhi panggilan Tuhan. Engkau seperti toko serba ada yang sedang tutup. Meskipun komplit tapi tidak berfungsi. Hari ini Tuhan sedang cari orang-orang yang mau naik ke atas. Dia mencari sebuah tempat wadah dalam hidup kita yang besar. Cukup untuk kapasitasnya bekerja di tengah-tengah kita. Yang lengkap, yang tersedia. Malam hari ini biarkan dia mendidik kita. Buat kita next level. Saya tuh sampai ngomong, Tuhan next level itu apa toh? Saya tahu saya naik tingkat, tapi bagaimana cara naiknya? Tuhan berkata melangkah. Engkau harus berani melangkah, memenangkan peperanganmu, memenangkan kesulitanmu, memenangkan kesakitanmu di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan. Saudara, kalau sakit hati di tempat kerja, itu gak masalah, betul gak? Habis kerja, pulang. Kita digaji, terserah. Gitu. Dari keluarga engkau berhasil masuk ke pekerjaan, oke. Tapi saat kau di pelayanan lebih sulit. Sebelum melayani gak boleh sakit hati, gak boleh marah, betul gak? Engkau harus berdamai, lebih susah. Tapi itu level lagi yang lebih tinggi untuk ngajarin kita. Dan kalau engkau melayani Tuhan diajarkan, engkau menjadi pemimpin harus jadi seorang hamba, engkau mau besar jadi yang paling kecil, betul gak saudara? Itu level lagi dan setiap kali Tuhan naikkan level kita. Pengajaran kehidupan rohani kita juga naik dan itu artinya bukan tambah enak, tambah sulit. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan menyertai dan kasih setianya ada bersama dengan kita, maka apapun yang akan kita lakukan Tuhan buat berhasil. Yuk sama-sama seperti Yusuf. Biar cara yang kita punya, atau semuanya bisa melintasi tembok, melintasi semua keterbatasan manusia. Karena Tuhan akan memperlebar yang namanya perbatasan kita. Upgrade. Hari ini kok dikatakan generasi yang berdampak. Saudara, engkau berdampak. Harus ke dalam dan keluar. Hari ini ayo belajar jadi dampak untuk orang lain lewat cerita hidupmu. Bersaksi kalau engkau mengalami kesulitan. Atau bersaksi, kenapa aku mengalami kesulitan dan Tuhan tolong saya. Kalau saudara tidak belajar menang dari setiap kesulitanmu, saudara mau cerita apa? Saya dalam kesulitan dan tetap masih sulit. Selanjutnya lebih sulit, makin sulit. Tuh, saudara, engkau curhat itu. Engkau bahkan tidak punya jalan keluar dari masalah yang kau hadapi. Tapi ayo berani berjalan dengan Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimana cara Tuhan tolong hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sering kali bilang, semua orang ingin ikut Tuhan. Tapi tidak banyak orang yang berani berjalan dengan Tuhan. Karena tidak enak. Tetapi Tuhan butuh orang-orang yang berani. Yang naik ke ruangan atas. Saudara, ikut Tuhan itu enak kok. Ngeri-ngeri sedapnya iya. Tetapi Tuhan itu sederhana sebetulnya. Dia cuma suruh kita naik. Nah. Lurus gitu aja loh. Kita nih suka improve. Belok kiri, kayaknya enak ke kiri Tuhan. Belok kanan. Gitu. Supaya apa? Bervariasi. Enggak bosen Ci. Ada kepuasan tersendiri. Ayo nikmati kepuasanmu itu. Makanya jalan Tuhan, proses Tuhan dalam hidupmu jadi lama. Kalau ada lagu tuh, naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali, benar? Tapi kan gak nyampe-nyampe saudara. Kenapa? Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, betul gak? Nah sepanjang pengikutanmu akan Tuhan, banyak gak pohon cemara di sekelilingmu? Keluargamu mungkin, pekerjaan, hobi yang buat engkau melenceng. Tapi Tuhan katakan terus fokus akan Tuhan. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, abaikan pohon cemara kiri dan kanan. Engkau hanya perlu Tuhan
di hadapan matamu. Itu yang membuat engkau tidak berbelok ke kanan dan ke kiri. Malam hari ini, sekali lagi ayo upgrade. Semangat saudara, kita pergi ke pulau-pulau lagi. Atau yang sudah lama mungkin gak pergi, atau generasi yang baru, ayo belajar, perlengkapi dirimu. Supaya kita bisa dipakai Tuhan maksimal yang kita bisa. Dan kita menyelesaikan tugas dan bagian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri. Ada sebuah lagu yang Tuhan itu berikan kepada saya. Saya senang banget nyanyi lagu ini. Yaitu dibilang bahwa Bapa engkau setia. Kau curahkan kasih setiamu. Dan engkau menyediakan yang aku perlu. Aku perlu pendidikan hidup dalam hidupku Tuhan. Dia kasih pendidikan. Hanya seringkali kita takut untuk minta kita dididik sama Tuhan. Tapi percayalah dia Bapa yang sama. Dia Bapa yang setia. Dan akan selalu mendampingi setiap kita. Bapa engkau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kau berikan kami kesempatan Tuhan sampai hari ini bergerak bersama dengan Engkau. Mari terus tumbuhkan pohon-pohon kehidupan kami Tuhan terus tinggi Tuhan. Sampai kami bisa melintasi tembok kami Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Berikan kami bisa menikmati setiap paksaan dan prosesmu Tuhan. Sampai kehendak rencanamu jadi. Hari ini Tuhan kalau beberapa kami yang sudah naik ke atas. Tapi kami masih ketemu ruang yang sempit. Mari Engkau perlebar Tuhan sesuai dengan jatah yang Kau berikan untuk setiap kami ini Tuhan. Setelah itu ajari kami Tuhan untuk jadi lengkap. Dan buat kami ini selalu siap kemanapun Tuhan Kau tugaskan dan Kau perintahkan kemanapun kami pergi untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa kau setia. Sekali lagi katakan kau tunjukkan kasih setiamu. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Perlengkapi kami terus Tuhan. Dan Engkau selalu sediakan semua yang kami perlukan. Engkau akan memperlengkapi kami begitu rupa Tuhan. Sampai kami menjadi generasi yang berdampak untuk sekeliling kami. Keluarga kami, tempat kerja kami, pelayanan kami. Sampai semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan jadi semuanya seperti yang